Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan tercurah pada sahabat NU dan kita pada sore hari ini. Gadisa pada sore hari ini kembali dalam acara Gadisa Menyapa edisi 5 Juli 2020. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung, langsung saja tulis komentarnya di Facebooknya NU Muntilan ataupun IG-nya NU Muntilan. Silakan yang belum follow, silakan follow ya. Selamat sore untuk teman-teman sahabat NU Muntilan yang ada di Instagram, dan selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Facebook NU Muntilan. Dan sekali lagi untuk selamat sore untuk teman-teman dari Instagram dan Facebooknya NU Muntilan. Yang belum follow silakan follow dulu di Instagramnya NU Muntilan 3 ya. Dan langsung saja tulis komentarnya di bawah sebanyak-banyaknya dan like sebanyak-banyaknya, yang insya Allah akan kita bacakan pada sore hari pada akhir acara. Dan ada giveaway ini dari Jengrins, bubur Jengrins, yang nanti pada akhir acara akan kita undi satu persatu. Dan sore hari ini kita ditemani oleh Mbak Dia. Selamat sore Mbak Dia. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Mbak Dia sore hari ini? Alhamdulillah baik semuanya. Dan boleh juga Mbak Dia sebelum lanjut bisa menyapa teman-teman Facebook maupun teman-teman Instagram, silakan. Terima kasih kepada semuanya sahabat-sahabat NU Muntilan. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk ngobrol bareng dengan Dek Disa. Nah, untuk yang di Instagram Mbak Dia. Oh iya, di Instagram saya apa? Oh iya, selamat sore semuanya di sahabat NU Muntilan Instagramnya. Jangan lupa di follow ya. Dan kalau Gadisa boleh tahu Mbak Dia, nama panjangnya Mbak Dia niku sinten? Oke. Berarti ini mulai perkenalan dulu. Baik, saya akan mulai perkenalannya. Nama saya sebenarnya nama panjangnya Zahratul Wardia. Umurnya pinten Mbak Di? Kira-kira umurnya berapa coba? Pinten ya? 20 tahun? Pas 20 tahun. Jadi berarti Februari kemarin itu udah mulai 20 tahun. Oh, tanggal berapa Mbak Dia? Tanggal 11. Tahun pinten Mbak Dia? 2000. Jadi saya 2000. lahir tahun 2000. Oh, 2000 tok. Iya, 2000. Oh, 2000 enggak tok. Kembalian, itu enggak kembalian. Ya, untuk teman-teman yang mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Dia, telat lama sudah ya. Dan kalau mau untuk teman-teman yang mau mengunjungi IG-nya Mbak Dia, silahkan promosikan Mbak Dia, monggo. Ya, jangan lupa follow IG saya yaitu @zahratul.dia_11 gitu. Yang Facebooknya ada Mbak Dia? Ya, Facebooknya Zahratul Wardia. Oh, dan Mbak Dia ini juga pesilat dari Kartika Nusa sekaligus untuk selamat sore sahabat silat yang bergabung. Selamat datang dan selamat menonton kita semua di sini. Dan Mbak Dia niki juga alumni SD dan SMP Terpadu Ma'arif ya Mbak Dia ya? Iya, betul sekali. Juga ngaji di Pondok Pesantren Nurul Falah. Dulu. Oh, dulu ya. Untuk Mbak Dia, gimana? Kesan-kesan pas Mbak Dia, cerita-cerita pas Mbak Dia dulu sekolah di SD ataupun SMP tambah ya, lebih tepatnya sekolah di Ma'arif itu gimana Mbak? Oh gitu, jadi saya mau cerita dulu pengalaman sekolah di Ma'arif. Jadi saya latar belakangnya itu lebih ke sekolahnya itu lebih ke Ma'arif. Jadi pertama itu di TK RA Muslimat NU Gunung Preng 4. Nah, Mbak Disa tahu nggak? RA Gunung Preng 4 itu RA Muslimat NU Gunung Preng 4. Tahu nggak di mana? Boten. Nah, jadi aku tuh TK-nya dulu itu sekolahnya di depan rumahku sendiri. Bintaro itu tahu nggak? Yeah. Depannya itu. Nah, itu sekolah saya dulu. Enten TK-ne monika? Ya ada dong. Oh. Nah, rumahnya kayak Dek Disa, terus depannya TK Kajan kayak gitu. Nah, terus lanjut ke SD. Nah, saya tuh SD-nya di SD Terpadu Ma'arif angkatan 7. Weh, masih angkatan baru. Masih angkatan baru. Kalau SMP-nya masuk ke SMP Terpadu Ma'arif juga angkatan 7. Oh. SMP Terpadu Ma'arif tahu nggak? Tahu. Sebelah pondok. Itu juga Ma'arif, tahu.
Terus lanjut SMA-nya nggak di Ma'arif. Jadi ke negeri. Gitu deh bisa Kalau latar belakangnya. cerita-cerita lucu pas Mbak Diah dulu sekolah di Ma'arif itu, misalnya kalau kayak di SD atau SMP tema itu kadang molor di kelas apa gimana gitu, udah pernah belum Mbak Diah? Jadi itu kalau misal kesan yang lucu, kalau kesan yang lucu tuh lebih ke teman-temannya itu yang asik, gokil gitu. Kalau SMP itu kan lebih masa remaja gitu kan, lebih Ceritanya gimana Mbak Diah? ceritanya tuh dulu Memalukan diri sendiri ya gimana? ceritanya dulu tuh pas SMP pernah gerombolan gitu kan, gerombolan teman-teman perempuan gitu, sampai di depan WC gitu kan, suka nyanyi nggak jelas kayak gitu kan, biasanya kayak gitu kan, asik-asik sendiri. Nah terus semacam kayak gitu, terus sampai gurunya itu dikerjain kayak gitu juga pernah. Nah gitu, lucu-lucunya banyak kalau SMP. Kalau pas Gadisa SMP ini ya Mbak Diah, pernah saking malesnya sama gurunya itu toh Mbak, pernah kan gurunya masuk tek 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 tek, tek. Terus ngasih apal, kalau gurunya langsung bentar ya saya mau jemput anak saya gitu, terus keluar, terus kalau ditinggalin tugas gak pernah ngerjain tugasnya. Sama dulu kalau SMP itu paling malesnya kalau ngerjain tugas. Tapi untuk teman-teman jangan contoh kami ya kalau misalkan malas ngerjain tugas, karena memang itu Perbuatan yang tidak baik ya, gitu. Karena agak sedikit jahil sama gurunya, jadi seperti itu. Dulu aku pernah temanku itu toh sampai ada guru yang killer gitu kan, galak gitu. Nah terus sampai galak suka ngetokin tok gitu, penghapus. Nah terus habis itu diketokin itu malah penghapusnya itu diumpetin biar gurunya nggak ngetokin. Dia sering ngetokin tok gitu. Pasti kalau misalkan pada ramai gitu kan nggak, gurunya itu nggak mau kalau misalkan murid-muridnya rame. Nah habis itu penghapusnya diumpetin, dibuang di kebun gitu. Kan jadi lucu tau, maksudnya kok guru kok sampai dikerjain kayak gitu kan, memalukan ya gitu. Nggak dipulangin lagi Mbak penghapusnya itu? Nggak Jadi tapi jangan ditiru kalau kayak gitu. Setiap ada gurunya itu penghapusnya langsung new lagi, baru lagi. Iya betul. Dan sekali. Di SMP tema itu Mbak kan pasti juga nggak cuman kayak pelajaran matematika atau IPA, pasti ada agamanya ya Mbak, lebih seperti nahwu sorof, fikih, Quran hadis itu kan. Untuk memperdalamnya Mbak Diah juga ngaji di Pondok Pesantren Nurul Falah kan Mbak. Latar belakangnya pas biyen Mbak Diah pengen mondok teng Nurul Falah niku gimana Mbak? Jadi gini, pertama tuh kan masuk ke SMP tema itu kan niatnya masuk ke SMP tema itu saya berpikir bahwa kok dari tahun dulu pas saya masuk itu, kalau misalkan saya berpikir misal masuk ke negeri, otomatis dari sisi spiritualnya kan nggak kopen sih? Iya, mboten kopen. Iya, nggak kopen gitu kan. Nah, terus saya berpikir sekolah mana yang bisa menggabungkan antara materi dinia sama umum. Nah, dulu kan saya cuma berpikir di SMP terpadu. Nah, saya masuk ke SMP terpadu gitu. Terus di sana tuh juga banyak belajar tentang basicnya tuh seperti pondok pesantren gitu kan. Nah terus ada belajar Arab Pegon, belajar kitab kuning, terus belajar nahwu sorof. Nah mungkin saya juga belajar di situ kan di MTS. Nah sama sebenarnya itu sama, basicnya itu sama kayak gitu, cuman beda instansinya saja, tapi latar belakangnya tetap Ma'arif gitu. Untuk pengen masuknya kan ini Mbak Diah katanya biar Mbak Diah pengen masuk ke Pondok Nurul Falah itu SMA ya Mbak ya. Yep. Itu kok pengen masuk Pondok Nurul Falah pas SMA itu pengen pas gimana gitu Mbak Diah? Jadi dulu masuk ke SMA itu kan SMA latar belakang saya masuk ke negeri. Ya. Nah, misal negeri itu kan berarti cuma umum tok yang dipelajari. Nah, saya tuh pengen merambah juga ke melanjutkan dari yang sudah dipelajari di SMP, dilanjutkan ke pondok pesantren. Nah, pondok pesantren saya masuk ke Pondok Pesantren Nurul Falah. Nah, jadi di situ kenapa saya milih Pondok Pesantren Nurul Falah? Karena di situ tuh memang lebih fleksibel gitu loh, dan saya tuh merasakan nyaman, deket gitu. Jadi saya juga kayak gitu kan, deket gitu, enak. Jadi lebih
nyaman kayak gitu. Kalau misalkan ada kendala apa di sekolah, terus kita juga bisa merambah ke sisi agamanya juga. Jadi pengen kayak mendalami ilmu agama gitu ya Mbak. Gitu. Dan juga ya teman-teman yang mau mondok di pesantren Nurul Falah juga masih buka PPDB-nya. Gitu. Kayak cerita-cerita lucu pas dulu di Nurul Falah gimana Mbak? Apa Mbak Dia itu kangen mayoran? Apa kangen itu apa gitu? Gimana Mbak? Kalau misalkan di pondok itu hal-hal lucu tuh sering, jadi saya rasakan tau. Nah, lucu tuh sering. Apalagi kalau misalkan ketika kita ngaji terus ada teman kita yang ngantuk sampai tuk gitu kan, bener-bener buat sampai gini sampai bikin gemes gitu loh. Nah gitu juga lucu sebenarnya. Terus belum lagi kalau misalkan di kamar itu ada yang lindur kayak gitu. Lucu kan, ngau gitu. Nah itu lucunya banyak sih. Kalau misalkan di pondok itu banyak suka banyak dukanya tuh. Saya paling dikangenin apa Mbak? Hadrahan apa mayoran teng pondok gitu kan seru banget ya, sak beki buat cah 10 atau berapa gitu kan, menyenangkan sekali sampai sampai duduknya miring-miring gitu loh, tangannya maju satu, duduknya miring-miring sebelah gitu. Yang dikangen, yang paling sekali dikangen sama paling dia dikangen itu aku malah lebih kangen ke kayak misal sholawatan bareng gitu kan, itu seru banget ya. Hadran malam Jumat ngerasainnya tuh kayak gitu. Bahasane cah sekarang gitu. Ya itu cerita-cerita Mbak Diah pas dulu pengen di Ma'arif. Banyak sebenarnya tuh banyak, cuman kalau misalkan di floor kan sekarang tuh bakalan panjang banget. Ya ini kita cerita secara singkatnya saja ya Mbak ya. Singkatnya gitu. Dan ini cerita-cerita Mbak Diah dari TK RA Ma'arif sampai SMP-nya juga Ma'arif. Dan Mbak Diah juga ingin memperdalami di mondok di Nurul Falah. Dan juga Gitu. Kembali lagi untuk teman-teman yang baru saja bergabung di Facebooknya NU Muntilan maupun IG-nya NU Muntilan, silahkan tulis komentarnya sebanyak-banyaknya dan like sebanyak-banyaknya yang insya Allah akan kita bacakan pada akhir acara nanti. Dan untuk teman-teman yang belum sempat berteman di Facebooknya NU Muntilan, bisa juga follow IG-nya NU Muntilan di NU Muntilan 3. Kembali kepada Mbak Diah. Oke. Mbak Diah niki sinis banget lemah. Mbak Diah niki adalah pesilat Kartika Nusa. Pesilat yang sudah berumur 2 tahun 1 Juni kemarin. Mbak Diah. Mbak Diah pisanan derek silat itu pas opo terus kok pengen derek silat niku kenapa? Oh, jadi awal mula ikut pencak silat itu ketika masuk SMP. Jadi kelas 7 itu kan ada ekstrakurikuler. Oh ya, di SMP Terpadu itu dulu ada ekstra pencak silat. Nah, sampai sekarang juga ada ya, Mbak? Emang ada. Terus habis itu saya mulai menekuni dari kelas 7. Nah, pertamanya itu dengan Pak Agung sama Pak Gilang. Nah, itu ditarik jadi tim perform, tapi masih lingkup di daerah dusun, desa kayak gitu. Terus ditekuni lagi sampai masuk ke ranah lomba-lomba kabupaten, nasional, Popda gitu ya Mbak ya? Nasional ya, betul sekali gitu. Kalau Disa mulai dari kapan? Gadisa malu ikut silat dari TK. Dulu Gadisa TK kecil itu toh, hari Minggu kan biasanya hari Minggu. Itu duduk di belakang gitu lihat mbak-mbaknya sama mas-masnya. Wah, jebul apik ya silat ya gitu. Mbiyen disuruh sama Abah silat. Terus TK besar itu udah ikut longmas. Iya, udah ikut longmas, belum pakai seragam gitu, Mbak. Pakai katok pendek sama baju pendek sama topi. Dan Gadisa kelingan banget iku topine ilang. Kelingan banget. Dan ono longmasnya teng Gunung Sari ya Mbak ya? Kalau SD itu masih taraf ke desa gitu, jadi lebih deket. Tapi ngerasa capek nggak di desa pas longmas gitu? Seneng malahan Mbak, keceh di sungai. Banyu. Terus munggah kepleset-pleset itu menyenangkan jadi sekali. Lebih kalau misalkan ikut pencak silat masuk ke longmas tuh kita lebih survival terhadap alam gitu. Jadi enaknya gitu. Kita bisa belajar dengan alam, ya kan? Ya, juga di silat itu juga belajar disiplin juga ya Mbak ya. Belajar apa?
jam segini harus sampai sini gitu, harus sampai joglojib, sampai padewokan gitu, juga harus disiplin. Terus lari itu kita ndak pakai sandal ya Mbak ya, ndak boleh pakai sandal kita. Nanti keliling Gunung Preng buat jogging, terus lanjut pemanasan, baru Fisik mulai latihan. lagi. Iya, fisik. Gitu, Nanti fisik. bisa latihan apa ke jurus ataupun ke fight ya Mbak ya. Nanti juga bisa kadang-kadang latihan di tengah-tengah gelanggar gitu. Terus Gelanggang. oh iya gelanggang itu. Terus pakai yang untuk melindungi body protector. Nah, Iya. nanti kalau misalkan fight gitu hadap-hadapan, misal aku sama Dek Disa pakai body gitu, nanti tarung-tarung bebas gitu. Tapi harus Ya, salah satunya bisa dilihat juga di layar LED kita ini. Salah satu pas dulu kita perform perform gitu. ini sampai Banyak banget dari Gunung Preng sendiri sampai luar provinsi. luar provinsi. Gitu teman-teman. Paling jauh Mbak Diah udah sampai mana Mbak? Dulu jadi pertama kali itu ke SMP ya, sampai kelas 3, kalau nggak kelas 2 itu masuk ke Jakarta. Oh. Nah, itu kan dulu sebelum Kartika Nusat, sebelum nama itu, terus disuruh perform ke sana, ke Jakarta gitu. Purwakarta ya Mbak, lebih tepatnya Mbak? Enggak, itu Jakarta dulu. Oh, Habis Jakarta? Iya, Jakarta dulu. Habis ke Jakarta masuk ke Acara apa Purwakarta. itu Mbak? Kalau Jakarta itu haulnya Pak Oong. Nah, mungkin kalau di dunia persilatan mungkin tahu dengan nama Pak Oong itu seperti apa. Nah, itu kan lumayan namanya itu lumayan terkenal gitu. Iya. Nah, terus abis itu masuk ke Jakarta, terus ada lomba koreografi Ya, yang pertama lomba itu koreografi, iya. di Jogja. Nah, itu Alhamdulillah mendapatkan juara 1 itu yang Oh. pertama kalinya. Lomba koreografi pertama, dan juga yang mendapatkan itu juga pertama, mendapatkan juara 1-nya juga pertama. Jadi alhamdulillahnya itu juara 1. Selanjutnya masuk ke SMA itu 2017. Itu masuk ke Purwakarta. Itu acara festival bela diri dunia. Jadi di situ tuh berkumpul banyak sampai luar negeri sampai juga ya, luar negeri itu masuk ke situ tuh kayak acara festival gitu kan, biasanya kan tergabung gitu, semuanya perform kayak gitu. per perguruan Per perform. per negara itu Oh, per negara. perwakilannya 1, dan di Indonesia sendiri per provinsinya itu diambil. Jadi ada yang Sumatera, Jawa Barat, terus Jawa Timur, dan banyak banget. Jadi ciri khas geraknya terlihat, oh dari Sumatera ini ciri khasnya iya. kayak gini, dari Jawa Barat itu kayak gini. Kalau gitu. misalkan di Jawa Timur kan kita tuh sering lihat kayak ada pecut gitu kan. Yeah. Ya, pecut terus pakai topeng-topeng gitu kan. Sering kayak gitu dilihat. Nah, itu juga ditampilkan di sana. Jadi lebih menampilkan dari dalam ciri khasnya ya, daerah-daerahnya masing-masing. Tapi kalau misalkan yang di luar daerah itu gimana, di luar negara, nah itu lebih ke pengembangan pencak silatnya di Indonesia ke luar negeri itu gimana. Jadi kita bisa melihat pencak silat di luar negeri itu gimana gitu di festival tersebut. Kalau cerita-cerita berkesan Mbak Diah kayak misalnya salah pas tampil gitu, atau Wah, itu sering cedera banget. pas apa gitu. Jadi salah satu manfaat dari pencak silat itu sendiri melatih mental. Iya benar, mental kita. Kalau misalkan kita dari sekecil ini misal perform di daerah kita masing-masing gitu kan. Nah, itu tuh lebih gimana ya? Mental kita tuh kayak diuji gitu. Dari segi misal Tampil di depan banyak orang. tampil di depan banyak orang itu gimana cara kita untuk mengontrol badan kita supaya gerakan itu tetap bisa benar dan selaras dengan musik. Nah, itu salah satu gimana ya, gerak motoriknya itu diuji juga. Ya kan, Disa ngerasain nggak? Pernah salah nggak? Pernah. Kalau aku sering, Itu, kalau aku sering salah. Gadisa salah itu pernah itu pas Gadisa tampil di Bandung itu hampir tek gitu kok. Oh iya gerakannya ini, terus baru dibenerin lagi. Terus pas dulu kecil pernah banget salah, malah nggak sama yang temennya. Sama, dulu saya juga iya. Bahkan waktu lomba itu saya pernah salah dan itu cukup fatal. Dan alhamdulillah tapi cuma juara 1 gitu. Alhamdulillah. Jenjang paling tinggi Mbak Diah sampai mana Mbak? Misalnya kan ada yang
dari perguruan, terus kecamatan, terus apa Mbak Dia udah sampai mana? Kalau misalkan seni perform sama seni tunggal kan beda. Ya. Nah kalau tunggal itu cuma aku yang maju sendiri. Nah kalau misalkan yang perform kan per tim. Ya. Nah per tim itu jenjang paling tinggi itu yang di Purwakarta itu lebih ke taraf internasional gitu kan. Juga di Bandung sama Dek Disa kemarin kan bisa merasakan banyaknya pesilat, ribuan pesilat dari daerah sama luar daerah gitu. Terus di seni tunggal sendiri kalau saya itu ke provinsi dulu tapi kalah. Udah nggak bisa jadi pengalaman gitu ya Mbak ya. Disa dulu sampai mana? Ke Disa alhamdulillah udah sampai kabupaten. Tapi udah bagus. Kalau misalkan seni tunggal itu sulitnya itu kita harus ngepasin gerakan kita sampai 3 menit pas harus dan itu tong gitu. Udah tong pertama udah harus mulai, tong kedua udah harus selesai. Itu kalau apa mundur beberapa detik atau maju beberapa detik itu udah rasanya itu beda gitu. Deg-degannya latihan pun nggak latihannya tuh nggak harus pas 3 menit gitu. Kadang 2.59 ya, itu 2.58 gelo sekali kalau seperti itu tuh kayak kecewa banget rasanya kalau misalkan nggak pas 3 menit. Nah tapi kalau misalkan pas di gelanggang itu kita harus tahu gimana caranya biar harus tenang, harus gimana caranya biar kita pas sama 3 menit gitu. Jadi harus ya untuk teman-teman juga di kita bercerita di sini bisa juga melihat ini salah satu pas kita tampil di Magelang ya Mbak ya, iya, di Hotel Atria ya, di Atria Hotel di acara upacara pelantikan dan serah terima jabatan Direktur baru Akatirta. Pak Haji ya, selamat sore untuk Pak Haji yang terima kasih juga sudah bergabung dan terima kasih juga untuk bantuan-bantuan dan dukungannya. Nah bisa dilihat ini Dek Disa di sini, Dek Disa di sini, Mbak Dia di sana. Ini ada Mbak Dia sama Gadisa di sini. Nanti kan ini ada ceritanya ada. Nah ini Mbak Dia guys. Untuk ini Mbak Dia dan ini tuh pasti ada junior dan seniornya gitu. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di pencak silat juga bisa ya Mbak ya. Datang saja ke Padepokan Joglojip di Ngasem dan untuk teman-teman yang masih kurang pede itu pasti akan dibimbing oleh senior-seniornya. Kalau belum nge-follow Instagramnya PS Kartika Nusa jangan lupa di follow ya. Lanjut ke Facebooknya juga jangan lupa diikuti. Oke. Sambil kita saksikan tampilan-tampilan saat kita lomba dulu. Ya ini juga lomba di Jogja ya Mbak Dia ya. Lomba di Jogja. Kalau ini Dek Disa ikut nggak? Ikut ini Gadisa. Nah kalau ini Mbak Dia yang nggak ikut soalnya ini sudah kriterianya itu sudah junior, dari sana, iya junior. Nah kalau tadi gabung ya, junior sama senior gitu. Tadi Gadisa di merah juga ada kok, di pink sini juga ada. Nah intinya senior apa junior gitu. Masih tapi mikir yang lebih ditekankan itu lebih ke kualitas gerakannya. Jadi kalau misalkan walaupun masih kecil tapi kalau gerakannya udah bagus ya udah diikutkan jadi tim perform seperti itu. Dulu Gadisa juga mulai tim perform itu kelas berapa ya? Kelas 3 atau 4 udah sampai di Jawa Timur juga di haulnya Pak Oong itu. Nah, Dek Disa kan hal yang kedua nih. Ya, kalau Mbak Dia di pertama. Yang dan juga apa namanya? Haulnya yang pertama itu di Jakarta ya Mbak Dia ya. Kalau Gadisa di Jawa Timur lebih tepatnya di Bondowoso. Ini pas ini juga tampilan kedua habis di Bandung ya Mbak ya. Di Bandung terus ini koreo yang di Bandung. Koreo yang di Bandung. Ini seru sekali guys. Jadi apa tampil ini tuh kayak di depan direktur gitu. Sampai melongo gitu kok bisa ya anak kecil kayak gitu. Ya bisa karena latihan gitu. Ya, latihan lumayan lama ya kalau ya dan selebihnya bisa dilihat di
YouTube-nya Sandia Macan ya Mbak ya? Sandia Macan. Channelnya Sandia Macan, dan Sandia Macan ini juga nama tim dari Kartika Nusa. Jadi di dalam Sandia Macan itu terdapat beberapa tim dokumentasi, tim perform, tim perlengkapan juga kayak gitu. Kalau misal mempersiapkan kayak misal lomba, acara-acara apa gitu harus melibatkan Sandia Macan seperti itu. Terus sebelumnya itu kita juga tampil di Jogja di koreografi, kita tampil temanya apa Mbak? Anoman Obong ya. Taman Obong itu Gadisa perannya kok jadi laki-laki gitu loh. Jadi Gadisa itu ceritanya jadi lesmananya, jadi laki-laki. Terus kalau Mbak Diah jadi Sintanya. Ini ada juga, nah ini guys luar biasa, ini Anoman Obong pas dulu kita niki loh Mbak. Ada ini, nah ini butonya itu jadi kita menyatukan dari gerak pencak silat, terus seni make up, terus tari, ya seni tari, seni gerakan dan juga kostum. Jadi beberapa seni-seni itu kita gabung, kita rangkum, dan ini juga melibatkan semua tim yang ada di Kartika Nusa. Dan alhamdulillah pas bajunya warna pink sama biru itu alhamdulillah mendapatkan juara 2 ya Mbak ya. Dan juga untuk yang ini juga alhamdulillah kita mendapatkan juara 2, dan itu lumayan sangat amat memuaskan ya Mbak ya, bisa latihan lama. Soalnya ini tuh banyak perguruan yang dari luar Yogyakarta, ya, kayak misal Jawa Barat itu dari nah ini salah satu gerakan percampuran antara gerakan tari dan gerakan silat. Ini bisa diperkenalkan satu-satu. Ini Mbak Diah. Mbak Diah ini yang pakai sampur ini sebagai Sinta, dan yang merah satunya itu sebagai Ramanya. Jadi ini Andika juga, ini namanya Andika ya, yang laki-laki ini namanya Andika. Juga pesilat dari Kartika Nusa dan ya alumni dari MI Ma'arif Gunung Pring juga. Nah, itu bisa dilihat ya kenapa kok bisa selaras gitu ya, karena memang latihannya itu intens banget dan kita diharuskan untuk menyelaraskan antara rasa dan gerakannya supaya padu dengan musik gitu. Ini Gadisa sebagai laki-laki jangan ditertawakan ya guys. Ini bener-bener kayak laki-laki, nggak jilbaban, pakai baju pendek, terus pakai celananya juga pendek. Ini ceritanya kan Losmane itu adiknya Rama ya, adik Rama. Kalau Sinta itu istri atau pacar ya Mbak Le mater ya? Istri. Pacar gitu, lebih ke pacar gitu. Lebih dia kamu menyukai si Sintanya itu. Iya. Rama itu ceritanya menyukai Sinta dan ada raksasanya namanya siapa ya Mbak ya? Apa? Mas Ayes itu namanya siapa ya? Rahwana, Ramayana ini cerita Ramayana, dan ceritanya itu Mbak Diah, Sintanya ini diculik sama Rahwananya karena Rahwana juga menyukai Sinta. Nah ini Rahwananya guys, Mas Ayes yang memerankan Mas Ayes. Dan kalau mau lebih lengkapnya lagi di YouTube-nya Sandia Macan juga ada lagunya. Disiarkan langsung dari studio Naraswari. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Naraswari Decoration yang telah menyiapkan studio yang dekorasi yang sangat amat ini sangat amat ini, dan untuk teman-teman juga yang mau mempersiapkan seperti acara pernikahan atau hajatan atau ulang tahun dan acara-acara pesta-pesta yang lain, bisa juga langsung saja menghubungi di Naraswari Decoration, tepatnya di Jalan Paduka, Dukuhan, Gunung Pring, Muntilan. Kembali lagi dengan Mbak Diah. Mbak Diah ini juga mahasiswi di Universitas Tidar ya Mbak ya, Tidar Magelang. Dan Mbak Diah ini bagaimana cara membagi waktu? Kalau Mbak Diah kan juga ngaji, juga kuliah, juga silat. Ini cara membagi waktunya itu gimana Mbak? Oh, jadi kalau misalkan pembagian waktu berarti terkait dengan manajemen waktu ya. Berarti bagaimana supaya kita bisa mengatur waktu kita untuk
supaya tuh teratur gitu kan. Nah, dari saya itu lebih ke kalau misalkan dulu saya itu manajemen waktunya itu dibuat list, tahu nggak dibuat list? Nah, jadi kalau misalkan mau ada acara ini, berarti tanggal segini ada list, misal perform kayak gitu. Berarti aku juga harus menyiapkan beberapa persiapan sebelumnya, misal kayak latihan gitu kan, makan waktu. Latihan, terus sekolah, ngerjain tugas. Nah, itu harus pinter-pinternya gimana ya, harus dibuat teratur mungkin seperti itu. Jadi misalkan kalau ada waktu yang selang, ya sebisa mungkin itu jangan dibuat untuk rebahan. Rebahan harus bisa apa ya, mengatur seperti itu. Rebahan juga ada waktunya sendiri ya Mbak Dia ya. Dulu tuh kalau misalkan rebahan itu jarang malan. Jadi kalau misalkan habis ini berarti saya harus gini, habis ini harus gini. Jadi sudah terliskan gitu. Kalau kalian udah terliskan, apapun kegiatan yang sudah terliskan itu bakal lebih mudah. Seperti itu. Oh, seperti itu ya Mbak Dia. Jadi penataan waktunya Mbak Dia sehari-hari. Kalau seputar kuliah ini Mbak Dia. Jadi kan Mbak Dia kuliah mungkin sampai dari siang sampai sore atau dari pagi sampai siang, itu Mbak Dia persiapannya gimana? Harus bangun jam berapa atau berangkat jam berapa, nanti sampai rumah kenapa gitu? Ya kalau misalkan kuliah kan nggak menentu ya. Kalau misalkan pagi gitu, kadang jarang pagi gitu. Aku sering ngambilnya itu malah lebih ke siang sore seperti itu, supaya bisa ada waktu selang waktunya. Kalau misalkan pagi banget gitu kan gap-gapan biasanya kan gitu. Kalau pas ndak pandemi ini Mbak Dia berangkat kuliahnya jam berapa Mbak kalau pas ndak pandemi? Kalau pas pandemi ini malah lebih fleksibel. Fleksibelnya gimana? Kalau misalkan ada tugas ya gitu, kita langsung ngambil laptop, langsung ngerjain tugas seperti itu. Jadi nggak keburu-buru waktunya gitu. Kalau strateginya Mbak Dia pas belajar pandemi itu, pas belajar pada saat pandemi itu gimana Mbak? Jadi kan Mbak Dia di rumah nanti video call sama teman-temannya atau tugas dari guru dari dosen ya Mbak ya, langsung dikerjakan atau VC sama teman-temannya gimana itu Mbak? Kalau misalkan di pandemi ini kan intens kita tatap muka itu kan lebih berkurang. Nah, jadi gimana sih supaya teratur gitu kan? Misalnya kalau misalkan ada tugas atau ada penjelasan lewat Zoom seperti itu. Nah, jadi saya lebih menyiapkan waktunya itu misal kuliah itu jadwal saya itu teratur jam 9 sampai jam 12, misal pagi terus 9 12 9 12. Nah, itu harus stagnan di situ. Maksudnya harus siap dari jam 9 sampai 12 ya niat sinau kayak gitu. Jadi jangan buat rebahan atau malah buat scroll Instagram atau malah buat TikTok. Nah, kayak gitu harus buat komitmen sendiri gitu. Kalau misalkan jam 9 sampai jam 12 aku kuliah. Kalau misalkan waktu kuliah kayak gitu. Jadi tertata gitu. Terus kan misal tatap mukanya itu kan kurang. Nah, aku tuh lebih, kalau misalkan pandemi itu lebih mengembangkan kayak pengetahuannya itu ditambah dari adanya seminar gitu kan, biasanya ada seminar. Nah, lebih mengembangkan atau memperdalam ilmu pengetahuan, kayak misal tentang perempuan, tentang kesetaraan gender dan sebagainya. Kalau ini kan kuliah itu bisa juga kalau di rumah pandemi itu kan bisa juga disambi ya Mbak ya. Disambi misalnya kita mau kuliah mau sambil makan gitu kan. Bisa, tapi tetap fokus sama kuliahnya gitu. Jadi harus bisa komitmen sama diri sendiri. Aku harus jam segini harus kuliah. Aku harus jam segini makan. Aku harus jam segini tidur, seperti itu. Jadi teratur seperti itu. Sudah ada jadwalnya ya Mbak Dia ya. Sudah ada jadwalnya. Kalau sedikit kembali ke harapan Mbak Dia untuk adik-adik di rumah atau junior kita di rumah itu gimana Mbak Dia? Harapannya tentu besar ya buat teman-teman yang baru belajar di Kartika Nusa. Ya harapannya itu bisa lebih wow gitu, bisa lebih perguruannya itu lebih besar gitu. Terus adiknya tambah pinter, tambah semangat, terus tambah tambah menguasai dalam hal gerak maupun
apa ya, pengetahuan tentang silat itu sendiri. Kan kita ketahui bahwa budaya pencak silat itu apa ya, kayak kurang gitu. Mungkin dari nanti semangatnya adik-adik itu bisa menambah tingkat apa ya, tingkat apa, tingkat kualitasnya ya. juga gitu, nambah daripada kakak-kakaknya seperti itu. Satu lagi Mbak Dia ini kan juga seorang pelatih silat Kartikanusa. Mbak Dia pernah melatih di mana saja dan pengalaman-pengalaman apa yang pernah Mbak Dia dapatkan saat melatih itu? Oh, kalau misalkan melatih itu saya lebih fokus ke privat system di Kartikanusa. Terus ke TK. Nah, saya melatih di TK RA Karaharjan. Muslimat Ya, 1 ya. RA Muslimat. Nah, itu ngelatihnya itu kesan-kesannya itu sulit ya. Bisa dibayangkan kalau misalkan anak-anak TK dilatih itu seberapa Harus kacaunya sabar gitu ya. ya kan. Harus sabar. Belum lagi kalau misalkan aku ngelatih gitu, misalkan aku ngelatih dibuka jam 9, setengah 9 gitu. Misal dibuka jam setengah 9, terus jam setengah 10 itu cuman tinggal 5 orang saja. Nah, itu harus sabar banget. Nah, Pertamanya berapa orang Mbak Dia? pertama itu pada seneng gitu, karena kalau misalkan tak kasih materi permainan gitu seneng. Tapi kalau misalkan materi tentang pencak silat, kalau apa ya, fisik kayak gitu dia nggak suka. Nah, harus pinter-pinter sabar juga ngadepin anak kecil gitu. Kalau pengalaman lucunya pas ngelatih di TK apa Mbak Dia? Pengalaman lucunya, kalau lucunya itu banyak sih. Kadang suka gini, dulu tuh ada anak kecil bilang sama saya gini, Mbak Dia tuh kalau sama temennya itu kelihatan tinggi ya, kalau misalkan sama anak-anak TK kayak saya, teman-teman gitu kok kecil. Ya iyalah, orang anak TK kan pada kecil gitu kan. Dan oh ya, untuk teman-teman yang mau sekolah di TK di TKRA Muslimat 1 bisa juga langsung saja datang ke sekolahannya, tepatnya di Karaharjan RT 3 RW 4 di Karaharjan Gunung Preng Muntilan. Ada silatnya juga, ada Kartikanusanya juga. Kartikanusa. Dan sedikit balik Mbak Dia ini kan apa namanya, juga apa sergap berlatih di Joglojib ya Mbak ya. Cara bergabung ke dalam perguruan silat Kartikanusa gimana Mbak? Cara bergabung, oke, kalau cara bergabung itu sebelumnya kalian bisa juga, kalau misalkan pengen ikut bergabung itu ada 2 sesi latihan kita ya. Nah, jadi kalau di Kartikanusa itu kita ada 2 sistem. Nah, di sistem pertama itu ada sistem privat. Artinya privat itu kita memaksimalkan antara murid dengan pelatihnya itu hanya tatap muka per individual. Jadi misal kayak Garisa sama aku tok. Nah, itu privat. Jadi lebih menekankan kayak les gitu ya, Mbak les ya? gitu. Les. Jadi lebih ditekankan piye carane bocah ki iso gitu. Iso tur cepet iso. Nah, gitu. Terus juga yang kedua ada sistem di reguler, yaitu ranting. Di ranting kan biasanya hari Minggu tuh latihan. Nah, di ranting-ranting per itu ada ya Mbak ya? Itu lebih ke kayak bareng-barengnya itu ada fisik, materi jurus-jurus itu juga didapatkan melalui latihan ranting. Nah, di latihan ranting itu banyak apa ya, latihannya, terus juga banyak teman-temannya juga langsung dilatih oleh Pak Agung langsung sama teman-teman senior lainnya. Gitu. Untuk teman-teman juga yang mau daftar privat ataupun reguler di perguruan silat Kartikanusa, langsung saja bisa datang ke Joglojib ya Mbak Dia. Mbak Dia, ucapan terima kasih untuk semua orang, guru-guru ataupun teman-teman ataupun pelatih itu, Mbak, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada sahabat NU Muntilan sudah diperkenankan saya duduk di sini. Juga terima kasih juga kepada guru-guru dari TK RA Muslimat NU Gunung Preng 4, dari SD Terpadu Ma'arif juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas segala pelajaran yang sudah saya dapatkan dulu waktu SD. Terus dari SMP Terpadu Ma'arif juga saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya juga dari perguruan silat Kartikanusa, terima kasih sudah membimbing saya juga dari waktu saya nggak tahu apa itu pencak silat, dan sekarang juga jadi tahu. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada senior, terutama
Pak Gilang, Pak Joko, Pak Agung juga terutama Pak Agung, Majelis Guru Perguruan Silat Kartika Nusa dan juga Pak Aji. Nah, Pak Aji yang sudah mendukung sarana dan prasarana di pencak silat itu sendiri. Nah, selanjutnya terima kasih buat teman-teman Kartika Nusa, teman-teman IPNU PPNU, teman-teman di luar teman-teman seperjuangan gitu. Teman-teman Cidro. Teman-teman curhat, sahabat-sahabat Mbak Dia. Oh iya. Teman-teman Pondok Pesantren Nurul Falah ya. Pak Arwani, terima kasih juga buat Pak Arwani, Selamat Mbak sore, Zain, Pak Arwani. Mbak Aida, Mbak Sipa, Mbak Atun semua gitu. pengurus yang ada di Pondok Pesantren Nurul Falah, terima kasih sudah banyak mendukung dan memberikan banyak pengalaman yang sudah saya dapatkan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman di perguruan silat Kartika Nusa, tim Sandia Macan, tim dokumentasi, tim perform, dan juga teman-teman pelatih lainnya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Yahya, Mas Alfandi, Mas Ayes. Terima kasih ya. Ya, selanjutnya saya mengharapkan buat saudara-saudara semua kalau misalkan yang belum sekolah baik di Ma'arif, SD maupun SMP bisa langsung sekolah di instansi Ma'arif, bisa di MI, bisa di SMP terpadu, bisa di MTS, bisa di SD terpadu, dan masih SMP banyak instansi lainnya di Ma'arif. Berlatar belakang Ma'arif. Ya, karena apa? Karena kalau Ma'arif itu udah jelas ya, maksudnya udah jelas dunia akhirat ya kan gitu. Kita udah tahu banyak tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama sendiri itu memang yang mendirikan sekolahnya bareng itu kan. Itu tuh kayak kualitasnya itu sudah terjamin gitu dari atasnya, misal kayak Haji Hasyim Asy'ari gitu kan, benar dia tokoh banget, Badalhar gitu, benar tokoh agama banget gitu kan. Jadi sudah tidak diragukan lagi kalau misalkan teman-teman mau sekolah di Ma'arif, sangat-sangat dianjurkan. Ampun aras-arasen gitu ceritane. Dan juga jangan lupa kalau misalkan kalian belum kurang bugar, bisa kalian belajar pencak silat. Banyak loh pencak silat itu, banyak macamnya. Kalau yang dipelajari itu banyak macamnya. Oh, jadi seperti itu. Terima kasih dari Mbak Dia. Dan Gadisa juga berterima kasih kepada Mbak Dia yang sudah meluangkan waktunya sore hari ini dan iya, Budi Sinten. Oh, Bu Dadur. Ibu Mbak Dia, terima kasih ya Bu Dadur. Dadah. Dan juga terima kasih untuk teman-teman Facebook ataupun teman-teman IG yang sudah bergabung pada kita sore hari ini. Dan Gadisa, ya follow juga Facebooknya, follow juga Instagramnya Enumtilan, Instagramnya Gadisa juga, Gadisa03, jangan lupa di follow, tidak pakai spasi ya. Ada juga Instagramnya Mbak Dia, dan juga jangan lupa berteman dengan Facebooknya Enumtilan 2 nggih. Oh, Enumtilan 3 sudah mencapai 3 dan berteman juga dengan Gadisa, berteman juga dengan Mbak Dia, juga di bertemankan lah, itu intinya. Dan biar kita saling mengenal gitu. Biar kita saling melihat story kita. Dan terima kasih juga sudah bergabung di IG dan Facebook kita sore hari ini. Dan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tradisi dan inovasi. Selamat sore.